6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di Radio Nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Chairul Saleh, Asmara Hadi, HM Hanafi, Sudiro, SK Trimurti, dan Sayuti Melik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegatnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi, kata Chairul Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang Jepang juga di situ, tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus membicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Chairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Eijkman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Pemerintah Jepang dengan tegas melarang warga Indonesia untuk mendengarkan radio dari luar negeri. Informasi mengenai kekalahan Jepang yang pasti menjadi angin segar bagi para pemuda Indonesia. Mereka berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk menggaungkan proklamasi yang tentu akan mempertegas status kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat baru kembali dari pertemuan dengan jenderal besar di Vietnam, Sultan Syahrir langsung menyampaikan informasi bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan ia pun mengusulkan untuk mengadakan proklamasi. Namun, Muhammad Hatta yang pertama kali mendengar informasi itu tidak dapat memenuhi permintaannya. Ia menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan harus melalui persetujuan dari PPKI terlebih dahulu. Bung Hatta pun akhirnya mengajak Sultan Syahrir untuk datang ke rumah Soekarno, menyampaikan berita ini. Namun sama dengan Bung Hatta, Soekarno mengatakan
proklamasi itu tidak mungkin diadakan tanpa ada persetujuan dari PPKI. Tanggapan ini pun akhirnya disampaikan kepada golongan muda. Para pemuda kemudian mengadakan rapat di ruangan bakteriologi di Pengangsaan Timur Jakarta. Yang kala itu dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subagio, Margono, Wikana, dan juga Alamsyah. Mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno-Hatta tetap mengadakan proklamasi yang rencananya pada saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam harinya, mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun akhirnya tak terhindarkan. Bung Hatta yang dipaksa untuk segera mungkin menyelesaikan rancangan proklamasi. Ia merasa jengkel karena dirinya dianggap ragu. Tindakan yang akan kau lakukan itu bukanlah revolusi, tetapi bisa dianggap pemberontakan, seperti yang dilakukan dahulu di Munchen oleh Hitler, tetapi akhirnya gagal. Timpal Hatta, sebagaimana ditulis dalam buku Untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Dan rupanya bukan Bung Hatta saja yang terkena desakan. Bung Karno juga langsung disambangi oleh Wikana, Subadio, Suroto Kunto, dan juga D.N. Aidit. Terjadi pula perdebatan yang sangat sengit dan juga sangat tegang. Wikana dan para pemuda bahkan ingin agar Bung Karno mengobarkan semangat revolusi malam itu juga. Karena masa sudah siap. Bahkan bantuan dari PETA dan juga dari Heiho sudah siap menunggu komando. Kalaupun memang harus terjadi kontak senjata, mereka semua sudah siap. Bahkan karena adu argumen yang semakin memanas, Wikana sempat mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Bung Karno yang mendengarnya kemudian berdiri dan langsung membuka lehernya. "Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan sudah hilang nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok," bentak Bung Karno kepada Wikana. Wikana yang ciut akhirnya menjawab, "Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan," katanya. Malam itu, tidak ada keputusan yang dihasilkan. Para pemuda kemudian pulang dengan hati kecewa. Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta, mereka tidak ingin gegabah dan terburu-buru. Mereka justru khawatir jika seandainya proklamasi itu gagal seperti yang terjadi di Munchen, maka kesempatan kedua akan jauh lebih sulit. Belum lagi kabar mengenai kekalahan Jepang sebenarnya belum dikonfirmasi secara resmi. Sepulang para pemuda dari rumah Soekarno, mereka langsung menuju asrama Cikini 71 untuk kemudian menyampaikan hasilnya kepada para anggota lain. Dan ketika mereka masih dalam diskusi, saat itu juga mereka menerima telegram yang ternyata itu adalah pernyataan dari Kaisar Hirohito yang meminta damai kepada sekutu. Kabar ini akhirnya semakin membulatkan tekad mereka. Bagaimanapun caranya, momen ini harus dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta, yang tujuan mereka adalah agar jauh dari pengaruh Jepang. Pelaksana dari operasi ini diantaranya adalah Khairul Saleh, Soekarni, Wikana, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, Singgih, dan juga perwira dari PETA, yaitu Sucipto. Yang unik, penculikannya tidak seperti yang terjadi pada umumnya. Biasanya penculik akan memaksa atau bahkan menodongkan senjata. Namun kali ini, mereka membuat siasat yang berbeda. Mereka kemudian membagi kelompoknya menjadi dua. Satu kelompok kecil ditugaskan untuk membuat keributan, seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Sementara Wikana dan kawan-kawan, mereka datang ke rumah Soekarno-Hatta. Kemudian bersandiwara mengatakan bahwa ada gerakan besar dari kelompok pemuda yang akan menyerang dan melucuti Jepang. Wikana dan kawan-kawan meminta Soekarno-Hatta keluar kota karena dikhawatirkan Jepang akan menuduh Bung Karno yang menggerakkan seluruh massa, dan dikhawatirkan lagi akan terjadi penyergapan oleh Jepang setelah keributan ini.
Kali ini, Soekarno dan Hatta percaya dengan omongan Wikana. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi kalau menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarni, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi. Semuanya akhirnya menjadi jelas ketika Soebarjo datang ke Rengas Dengklok pada sore harinya. Dikatakan bahwa Jakarta aman-aman saja dan Jepang memang benar sudah minta damai kepada sekutu. Menurut Adam Malik, yang saat itu merupakan salah satu pemuda di kelompok Soekarni, inilah titik balik melunaknya Soekarno-Hatta. Dengan pertimbangan itu, Dwi Tunggal berjanji akan segera merealisasikan proklamasi. Mereka pun akhirnya membuat keputusan yang dinamakan dengan Persetujuan Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berjanji akan turut dan bersedia menandatangani proklamasi, tetapi syaratnya harus ditandatangani di Jakarta. Maka selekasnya, mereka pun kembali ke Jakarta. Malam itu, setelah melewati Nego Alot dengan otoritas Jepang, sebuah rapat persiapan proklamasi pun akhirnya digelar di rumah Laksamana Maida. Perumusan naskah proklamasi pun dilakukan di ruang makan di rumah Laksamana Maida dan dilakukan oleh 3 orang tokoh kemerdekaan, yaitu Hatta dan Ahmad Soebarjo yang menyumbangkan pemikiran secara lisan. Soekarno bertindak sebagai penulis, merumuskan konsep proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.